Dengan munculnya Zhou dua bersaudara, medan udara yang tertekan sepertinya melewati penghalang di luar lembah darah, menyelimuti seluruh lembah, dan sejenis gas dingin menembus masuk, membuat lembah darah suhu turun drastis. Meski atmosfer ini tertekan, tidak banyak kekacauan di lembah darah. Di wilayah tengah lembah, beberapa siluet dengan cepat menyapu udara, dan mereka semua memiliki nafas yang kuat di tubuh mereka. Itu adalah pembangkit tenaga dari Atrealempik. Pembangkit tenaga Atrealempik ini adalah 4 pelindung besar lembah darah dan kapten dari berbagai tim. Melihat itu, setidaknya ada 6 orang. Dengan kemunculan mereka, kekacauan di lembah darah berangsur-angsur mereda, dan ada sentuhan kebanggaan di wajah banyak pembangkit tenaga listrik. Berdasarkan kekuatan ini, cukup dengan mudah menghancurkan suku dataran hitam. Jenis pengaruh. Selain itu, Powerhouses of Atrealempik ini bukanlah kekuatan puncak lembah Waksu. Kenapa Sui Qitian kabur? Bukankah lembah Waksu bahkan satu orang yang duduk di atas meja? Melihat siluet itu, mata saudara laki-laki Zhou memancarkan rasa jijik, dan cibiran penuh cemoohan beredar dari mulut mereka. Mendengar ejekan ini, pembangkit tenaga listrik puncak Atrealempik semua tertegun. Tetapi mereka juga mengerti bahwa di mata pembangkit tenaga listrik dunia surga, mereka benar-benar tidak bisa naik ke atas meja. Zhou Shaoyang, biarkan kamu melarikan diri terakhir kali. Tidak menyangka kamu bisa membedakan yang baik dari yang buruk. Bahkan berani datang ke lembah darahku untuk menimbulkan masalah. Dan dalam suasana tertekan ini, suara mendengus dingin tiba-tiba keluar dari aula batu. Dengan suara ini, tekanan yang awalnya memenuhi lembah darah langsung dipatahkan. Putus asa, dengan dibukanya gerbang aula batu, siluet kekar perlahan keluar darinya, yang sebenarnya adalah pemilik lembah darah. Kolam darah. Pemilik lembah. Melihat siluet pantai yang perkasa ini, banyak dari pembangkit tenaga lembah darah seperti melihat kepercayaan mereka sendiri. Dan ada aliran kegilaan di mata mereka. Dengan munculnya Sui Qitian, kulit saudara laki-laki Zhou di langit juga sedikit memadat. Jelas, mereka sangat takut pada orang yang hampir membunuh mereka ini. Di langit yang jauh, banyak pembangkit tenaga listrik yang awalnya akan mengikuti saudara laki-laki Zhou masih berada di tempat yang sama. Reputasi Bloodpond terdiri dari tulang mati yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, dia tidak banyak tampil di depan umum. Namun, ketika nama asli dari apa yang disebut sosok bayangan terlihat, mereka tidak bisa menahan rasa malu. Sedikit. Zhou Brother benar-benar kuat, tetapi dibandingkan dengan Sui Qitian, masih sedikit lebih buruk. Jika Zhou Brother melakukannya, mustahil bagi mereka untuk menyentuh jari mereka hari ini. Bahkan jika Sui Qitian marah, mereka dimungkinkan untuk mengubur di sini sebanyak mungkin. Zhou Weiyang, siapa yang memberimu keberanian untuk membawamu pulang? Tatapan Sui Qitian melirik ke atas, sosoknya terbang perlahan. Dan suara Shenleng diam-diam bergema di antara langit dan bumi. Mendengar kata-kata ini, saudara laki-laki Zhou tampak kedinginan. HMPH, Sui Qitian, jangan berpikir kamu memiliki sedikit kemampuan, hanya ingin menelan harta tebing hitam saja. Aku menyarankan kamu untuk menyerahkan harta itu dan membaginya dengan kami. Zhou Wei yang dengan dingin mendengus, berteriak. Harta karun tebing hitam? Setelah mendengar ini, banyak pembangkit tenaga listrik di lembah darah sedikit terpana. Segera, mereka memiliki rasa kebangkitan di mata mereka. Tidak heran kekuatan-kekuatan yang bahkan tidak memiliki pembangkit tenaga listrik teratas alam surga berani berkeliaran di sekitar lembah darah mereka. Ternyata mereka datang untuk hal ini. Tidak ada yang tahu pembangkit tenaga listrik di daerah ini untuk nama Heiyayu. Tetapi baru-baru ini ada mutasi di Heiyayu. Dan pembangkit tenaga listrik Huasegu juga belajar sedikit. Tetapi mereka jelas tidak menyangka bahwa di mulut saudara laki-laki Zhou, harta itu jatuh di lembah mereka. Darah. Apakah Kapten Hanyan dan orang yang mengambil kembali harta itu dari Heiya-chan? Bagaimana ini mungkin? Ada tanah mengerikan yang bahkan ditakuti oleh pemilik lembah. Zhou Wei yang tidak sengaja mencari alasan. Dia ingin menggunakan kekuatan ini untuk menghadapi lembah darah kita? HMPH, hanya mereka, seharusnya tidak punya nyali. Dengan jatuhnya kata-kata Zhou Wei yang, suara bisikan terdengar di lembah darah. Itu konyol. Pada saat ini, Sui Qitian juga diintai, dan tidak ada artinya untuk dijelaskan sama sekali. Matanya tertuju pada dua sosok di atas lembah darah. Segera, suara yang dipenuhi dengan dinginnya hutan terdengar. Zhou Weiyang, jika Anda memiliki pembantu, panggil saja, atau Anda tidak akan memiliki kesempatan. Mendengar suara dingin ini, banyak pembangkit tenaga listrik di sekitar lembah darah tiba-tiba terpana. Kemudian mereka ingat bahwa Brother Zhou sama sekali bukan lawan dari Bloodpond, dan mereka tidak hanya tidak dapat mendukungnya. Dengan manfaat sekecil apapun, Anda mungkin memiliki hidup Anda sendiri. Namun, yang mengejutkan adalah bagaimana, ketika mendengar ini, saudara laki-laki Zhou sama sekali tidak panik. Sebaliknya, mereka memiliki senyum aneh di wajah mereka. Sua. Hai. Saat semua orang bertanya-tanya, tiba-tiba ada hembusan angin yang bertiup di atas langit. Segera,
Kedua sosok itu terbang dengan cepat, dan menilai dari fluktuasi di dalamnya. Mereka juga merupakan pembangkit tenaga listrik teratas Heaven Realm. Keduanya adalah pemimpin dari dua pengaruh besar lainnya. Melihat penampilan mereka, pembangkit tenaga listrik dari kekuatan lain di kejauhan memiliki sentuhan yang menarik. Dalam lingkaran 1000 meter persegi, pembangkit tenaga listrik tingkat menengah surga Realm adalah kekuatan yang paling kuat. Namun, saat ini, 3 kekuatan lain dengan pembangkit tenaga listrik teratas alam surga telah tiba. Dan tampaknya kekuatan ini berencana untuk menyerang lembah darah hari ini. Meskipun kekacauan di lembah sungai sangat kacau, perang seperti itu dengan beberapa kekuatan bersama sangat jarang terjadi. Di daerah yang kacau ini, siapa yang tidak akan mudah percaya pada orang lain? Bagaimanapun juga, seperti peristiwa anti-Georgia sementara yang tidak biasa. Apakah masih ada? Namun, sungguh mengejutkan bahwa ketika saya melihat dua pusat kekuatan teratas alam surga ini, tidak ada ekspresi yang tidak terduga di kolam mata darah surgawi. Tatapannya hanya melirik mereka, dan suara dingin itu bergema lagi. Alih-alih, jika ini yang Anda sebut ketergantungan, jangan tinggalkan siapapun dari Anda hari ini. Hai, dengan jatuhnya suara Bloodpond, di antara gunung-gunung di sekitar lembah Waksu, tiba-tiba ada gelombang True Origin yang mengerikan, dan sinar cahaya terjalin. Susunan besar dan misterius muncul secara samar-samar,